Setia di tengah konflik. Firman Tuhan saya ambil dari Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan menyimak bersama-sama. Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus, orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku, dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membahas lebih jauh apa yang disampaikan oleh Daud ini, saya mengajak kita untuk melihat tokoh ini dulu. Tentunya tokoh ini tidak asing bagi kita ya, Bapak Ibu Saudara. Adolf Hitler. Hitler ini adalah seorang veteran perang dunia pertama. Dengan banyak gelar, ia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman pada tahun 1919. 2 tahun kemudian menjadi ketua, saudara. Cepat banget ya, baru bergabung. 2 tahun kemudian langsung jadi ketua. Tahun 1923 ia melancarkan kudeta di Munich. Kudetanya gagal dan Hitler dipenjara oleh pemerintahan Republik Jerman pada waktu itu. Di dalam penjara Hitler menulis memoarnya berjudul Perjuanganku. Setelah bebas tahun 1924, Hitler mendapatkan dukungan rakyat melalui pidatonya yang karismatik, saudara, ya, untuk menentang kebijakan-kebijakan pemerintahan Republik Jerman pada waktu itu. Setelah ditunjuk sebagai kansler pada tahun 1933, ia mengubah Republik Jerman ini menjadi sebuah kediktatoran satu partai yang didasarkan kepada ideologi Nazisme. Tujuan Hitler adalah mendirikan orde baru hegemoni Jerman Nazi yang absolut di dataran Eropa, saudara, seluruh Eropa. Hitler menginvasi Polandia pada September 1939, menyebabkan pecahnya Perang Dunia Kedua di Eropa. Di bawah Hitler, pada tahun 1941 pasukan Jerman dan sekutunya bergerak dengan sangat cepat, saudara, menduduki sebagian besar dari Eropa dan Afrika Utara. Tahun 1943, Jerman harus mempertahankan wilayahnya dan mengakhiri serangkaian kekalahan dalam pertempuran. Ya, jadi mulai tahun 1943 ternyata mulai kalah, saudara. Wilayahnya semakin hari semakin menipis. Tapi walaupun demikian, Hitler tetap konsisten dengan tujuannya. Pada hari terakhir perang, saat pertempuran Berlin berlangsung tahun 1945,
Pada 30 April 1945, kurang dari 2 hari kemudian, saudara, Hitler sudah dikepung, saudara, dan dia ada di dalam satu gedung, di dalam bunkernya. Pasukan Rusia sudah mengepung, saudara, Berlin ini. Hitler ini bunuh diri agar tidak ditangkap dan mayatnya kemudian dibakar. Saudara, kalau kita lihat orang ini konsisten di tengah-tengah konflik, saya katakan setia. Walaupun sudah mau kalah, saudara, dia tetap setia dengan tujuannya, setia dengan apa yang dia yakini untuk mendirikan Orde Baru hegemoni Jerman Nazi di seluruh Eropa. Orang ini tidak gentar, saudara. Walaupun ada usaha dari orang-orang Jerman sendiri untuk membunuh dia, tapi usaha itu gagal. Dia tetap konsisten, saudara. Dia tetap setia. Namun, saudara, banyak orang setia, tetap konsisten ketika konflik. Namun, sayangnya yang dilakukan oleh Hitler itu adalah konsisten, setia dalam kejahatannya, dalam kecurangannya, dalam kebohongannya, dalam penipuannya. Konsisten. Udah ditangkap oleh polisi, ya, dibawa ke pengadilan, bukti-bukti sudah ada bahwa narkoba itu menjadi miliknya, tapi dia tetap konsisten dengan kebohongannya. Saudara, apakah tema seperti ini, gaya hidup seperti ini yang dimaksudkan di dalam Alkitab? Tentunya tidak. Walaupun, saudara, kita lihat Hitler itu sebetulnya dia memiliki iman yang teguh di dalam kekristenan, tapi perilakunya itu penuh dengan kecurangan, kejahatan, kebohongan, ya, saudara. Dan kita tahu dengan peristiwa Holocaust, ada 6 juta orang Yahudi yang dibantai, saudara, atas perintah dia. Saudara, bukan seperti ini konsisten kesetiaan kita di dalam konflik. Ya, kita ini ada konflik begitu ya, saudara, di dalam membangun relasi kita, tapi kita setia. Aku harus setia nih, setia untuk terus bohong. Ya, sekali bohong terus bohong. Ya, biasa kan memang begitu, saudara. Ya, sekali menipu terus menipu. Nah, saudara, bukan seperti itu. Tuhan ingin kita itu di tengah-tengah konflik. Tuhan ingin kita itu setia dan tetap konsisten. Dalam hal apa, saudara? Dalam hal integritas. Kita akan konflik. Bisakah kita itu tetap punya integritas di tengah-tengah konflik itu? Nah, itu yang tidak mudah, saudara. Satu hari saya pernah terlibat di dalam sebuah kepanitiaan di gereja. Pada waktu itu panitia memiliki masalah begitu. Nah, kemudian permasalahan ini saya lempar ke forum panitia. Bagaimana tanggapan panitia yang lain? Kemudian ada seorang panitia berkata, "Pak, lebih baik kita begini. Saya katakan, itu tidak etis kalau kita lakukan hal seperti itu. Apa jawab dia, saudara? Semua juga melakukan seperti itu, Pak. Dalam arti, semua juga curang. Itu wajar, Pak. Itu normal, Pak. Penipuan, kebohongan, ya, itu normal, Pak. Semua juga melakukan hal yang seperti itu, Pak.
Saudara, Tuhan ingin kita tetap setia, tetap konsisten dalam integritas kita di tengah konflik. Integritas itu mudah untuk diucapkan, namun betul-betul sulit untuk dilakukan. Tidak mudah, saudara. Ngomongnya itu gampang. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta untuk sesamamu, gampang. Tapi ketika kita berada di dalam posisi kepentingan kita terjepit, saudara, dan kita berada pada posisi konflik, itu sangat sulit sekali untuk dilakukan. Nah, pada saat ini kita akan melihat, Bapak Ibu Saudara, dari tokoh Alkitab yang disebut di dalam firman Tuhan sebagai orang yang ada di hati Tuhan, yaitu Daud. Kita akan melihat bagaimana Daud tetap berintegritas di tengah konflik, saudara. Ini macet ya. Kita akan melihat bagaimana Daud tetap berintegritas di tengah konflik. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini komputernya di restart dulu ya. Kita akan kembali lagi melihat di dalam Mazmur pasal 7 tadi. Memang Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab bisa melihatnya di dalam Alkitab masing-masing atau di dalam handphone. Di situ kita perhatikan pada ayat yang pertama. Di situ dikatakan nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus, orang Benyamin itu. Nah, Daud memanjatkan doa ratapan ini karena Kus, saudara. Alkitab tidak memang menjelaskan siapakah Kus ini. Di dalam kitab Tawari, kitab Raja-Raja, kita tidak menemukan siapakah Kus itu. Tetapi yang pasti, Daud sangat terganggu dengan Kus ini. Dan saya katakan mungkin saja Bapak Ibu Saudara, Kus ini memiliki pendapat yang berbeda dengan Daud, sehingga akhirnya Kus ini menyerang Daud. Dan nampaknya Daud itu merasa tidak nyaman dengan keberadaan dari Kus ini, orang Benyamin itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud? Yang pertama, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku, dengan tidak ada yang melepaskannya. Saudara, dari sini kita bisa melihat yang pertama. Di tengah-tengah konflik yang dilakukan oleh Daud, Daud itu memohon perlindungan kepada Tuhan. Daud tidak berusaha untuk menyerang ini orang. Daud tidak berusaha untuk mencari perlindungan dengan kekuatannya, dengan ambisinya. Tetapi yang dia lakukan, Tuhan padamu aku berlindung terhadap Kus ini loh. Kus orang Benyamin ini loh, Tuhan aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku. Nampaknya Kus ini juga memiliki gerombolan, saudara. Dan mungkin juga kalau kita mendengarkan penjelasan Kus, mungkin kita juga bisa sependapat dengan Kus. Karena tentunya, saudara, orang berbeda pendapat itu biasanya memiliki alasan-alasan yang logis yang bisa diterima. Begitu. Dan mungkin juga, saudara,
Kalau kita dengar penjelasan Kus, mungkin juga kita akan berpikir, ya memang Daud ini salah. Kita pantas untuk melawannya. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, Daud meminta kepada Tuhan, Tuhan, aku ini berlindung. Selamatkanlah aku dari gerombolan Kus ini yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskannya. Dan kita akan melihat saudara pada ayat 4 dan ayat 6 sampai ayat 6. Di situ letak integritas dari Daud ini tetap terjaga di tengah-tengah konflik. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tangan. Nah, dia tidak mau sampai curang, saudara. Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku. Karena kepentingan, saudara, bisa saja kita melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan kita. Tapi Daud tidak mau. Atau merugikan orang yang melawan aku. Wow. Dengan tidak ada alasannya. Saudara, ini orang melawan Daud. Tetapi menariknya di tengah-tengah konflik itu, Daud berkata apa? Aku gak mau merugiin orang ini, walaupun dia melawan aku. Luar biasa banget, saudara. Saudara, ini luar biasa banget yang disampaikan oleh Daud ini. Atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya. Jika ada kecurangan, jika ada penipuan, jika ada kejahatan, ada padaku. Daud berkomitmen, berkata kepada Tuhan, maka biarkan musuh itu kiranya mengejar aku, sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah, menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Saudara, kita melihat di tengah-tengah konflik, Daud itu tetap berusaha berintegritas. Saudara, ketika saya membaca bagian ini, saya jadi teringat dengan perkataan Tuhan Yesus, Matius 5 ayat 39. Aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Daud merasa Kus ini dan gerombolannya sedang berbuat jahat kepada dia. Dan Daud sedang melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan ini. Jangan kamu melawan. Kamu jangan membuat rugi orang yang melawan kamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu dan berikan juga kepadanya pipi kirimu. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus, ya. Dalam arti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di tengah-tengah konflik tetaplah berintegritas. Tetaplah berintegritas. Itu tidak gampang. Firman Tuhan sudah mengatakannya itu, saudara, bahwa hal-hal seperti ini nampaknya adalah sebuah kebodohan. Bagi dunia ini, yang kamu lakukan itu bodoh. Saudara, firman Tuhan sudah berkata itu di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Justru ketika engkau tetap mempertahankan integritasmu di tengah-tengah konflik itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan engkau. Disitulah kekuatan Allah. Saudara,
Ini kebodohan bagi dunia. Memang kalau orang dunia yang lihat, kenapa? Kamu kan bisa aja melakukan kecurangan, melakukan penipuan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain juga. Bahkan salah satu panitia yang saya ceritakan tadi menyarankan kita untuk melakukan kecurangan untuk mengatasi masalah. Itu terjadi bukan di luar gereja ya saudara, di dalam gereja, di dalam komunitas gerejawi. Bagaimana kalau di luar gereja ya? Di dalam gereja aja seperti itu. Di luar gereja ya pasti sama saudara, bahkan mungkin lebih parah. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, lewatlah, istilahnya dengan bahasa saya, jalan kebodohan itu, yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Semua orang melakukannya, Pak. Itu hal yang normal, hal yang wajar, saudara. Tidak jujur dalam hal akademis, dalam hal pekerjaan, dalam hal relasi dengan tetangga. Itu wajar, normal. Dan tahu nggak saudara, Tuhan Yesus berkata, banyak orang yang masuk melaluinya. Tapi sebaliknya, jalan yang dikatakan jalan kebodohan itu sesaklah pintu. Dan sempitlah jalan menuju kehidupan. Dan Tuhan Yesus berkata, di antara semuanya cuma sedikit saudara yang masuk. Cuma sedikit yang mau dikatakan bodoh, itu cuma sedikit. Yang lain maunya apa? Aku hebat. Saudara, enggak gampang. Termasuk yang ngomong ini juga enggak gampang saudara untuk melakukannya, betul saudara. Tapi saya hamba Tuhan, saya harus menyampaikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sedikit banget saudara orang yang mau ada di situ, memiliki integritas. Saudara kalau saksikan melihat medsos, sejarah Hitler itu bahkan menggunakan pasukannya itu dengan tanda Immanuel, saudara. Allah besertaku. Pakai nama Tuhan, pakai iman Kristen dia untuk menjalankan kejahatannya dia. Saudara, sedikit orang yang mendapatinya. Mampu bertahan di tengah-tengah integritas itu tidak gampang. Di tengah-tengah konflik tetap berintegritas itu tidaklah mudah. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lot, keponakan Abraham, adalah seorang yang terus berusaha untuk mempertahankan integritas di tengah-tengah kepentingannya yang seringkali tersudut dan terancam, bahkan hilang kepentingannya. Kita bisa lihat itu di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 7 dan 8. Tetapi ia, Yahweh, menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita, yang terus-menerus menjadi bodoh oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum. Orang-orang yang merasa berhikmat, orang-orang yang merasa dirinya orang cerdas, dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja.
Sebab orang benar ini, yaitu Lot, tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya benar-benar bodoh, benar-benar tersiksa. Saudara, tidak mudah menjadi seperti Lot ini, tidak mudah. Kita berbeda dari dunia. Dunia melakukan itu, kita melakukan yang Tuhan inginkan. Itu tidaklah mudah. Dan jiwa Lot itu tersiksa. Saya katakan tersiksa, mungkin saja dia kepentingannya sudah banyak yang hilang, saudara. Tetapi dia tetap berusaha untuk berintegritas di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Nah, saudara mungkin pernah melihat tanda ini ya. Ini adalah iktus. Ini tanda ikan. Iktus dalam bahasa Yunaninya itu ikan, saudara. Ini simbol pertama dari orang Kristen pada gereja mula-mula. Sebagai bentuk petunjuk dari iman Kristen seseorang. Iktus ini. Ya. Bapak gereja Tertullianus pernah menulis, kami ikan-ikan kecil, dilahirkan setelah Yesus Kristus kami di dalam air rahmat, dan hanya dengan tinggal di dalamnya kami dapat selamat. Jadi ikan ini, Bapak Ibu Saudara, oleh gereja awal seringkali diidentifikasi sebagai kami ini orang Kristen. Saudara, memang tidak ada penjelasan. Saya berusaha untuk cari juga apa sih alasan sehingga ikan ini menjadi alasan identitas dari orang Kristen pada gereja mula-mula. Saudara, ada banyak pendapat, tetapi tidak diketahui secara pasti apa sebetulnya filosofi ikan itu sebagai identitas orang Kristen. Namun saudara, di tengah-tengah berbagai macam pendapat, ada sesuatu yang menarik dari ikan. Saudara, kalau kita ke laut, air laut itu kan asin. Tapi ikan di laut itu, saudara, dagingnya itu tawar loh, saudara. Di tengah-tengah semuanya asin, saudara, dagingnya itu tawar, saudara. Ikan yang hidup loh ya. Dagingnya itu tetap tawar, saudara. Itu menariknya. Saudara, mampukah kita di tengah-tengah dunia yang asin ini, kita ini tetap tawar? Dalam pengertian kita ini tidak terpengaruh sama sekali. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, Tuhan ingin kita tetap memiliki integritas. Situasinya bagaimanapun tetap berintegritas. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan-Mu. Pada pagi hari ini kami bisa belajar dari firman-Mu. Tolonglah ya Tuhan untuk kami tetap memiliki integritas. Ketika orang melakukan kecurangan, kami tetap berani untuk benar dan tidak curang. Tolonglah kami ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu dan biarkan iman mereka bertumbuh di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.